satu cara untuk menangkap ular liar seperti ini, itu bagian kepalanya harus ditutup pakai kain supaya nanti lebih mudah untuk ditarik. Oke, melilit dia Om. Kincir air ini menjadi solusi kreatif bagi warga lokal dalam mengatasi kekeringan di daerah sekitarnya. Selain hemat tenaga, hemat biaya juga. Indonesia terkenal sebagai produsen rumput laut terbesar kedua di dunia. Seperti yang mau saya cari sekarang, yaitu latu. Benar-benar di luar prediksi. Aroma ularnya itu tidak sedap, tidak biasa saya hirup. Alam Minahasa Tenggara menjadi rumah bagi beragam fauna termasuk ular. Namun, keberadaannya seringkali meresahkan karena memangsa unggas dan ternak warga. Di perkebunan warga tiba-tiba kita nemu tuh ular piton. Ih, aromanya nggak enak. Wah, dia langsung, Om, dia lari ke atas, Om. Dia malah melilit ke atas. Tarik, ini nggak apa-apa. Tarik. Secara sigap, warga langsung mencoba menangkap ular berukuran besar ini. Salah satu cara untuk menangkap ular liar seperti ini, itu bagian kepalanya harus ditutup pakai kain. Om sampai harus lepas baju untuk nutup kepalanya supaya nanti lebih mudah untuk ditarik, biar dia tidak agresif. Tapi ini masih sulit karena dia lari terus ke atas. Menutup kepala ular sangat efektif untuk menghindari serangan taringnya yang berbahaya. Selain itu, cara ini juga dapat mengurangi kepekaan indera penciuman pada reptil. Karena dia tadi pindah pohon, dari pohon coklat pindah ke pohon sebelahnya. Dan makin lama makin naik ke atas. Om lagi berusaha untuk goyang-goyangin pohonnya supaya dia merasa tidak nyaman dan turun ke bawah. Ular sanca kembang seukuran ini lazim ditemukan di atas pohon. Sebagai reptil pemangsa burung, ular ini biasa mengintai dan menunggu mangsanya lengah. Om, dia mulai mau turun, Om, sebelah sini, Om. Memiliki otot lilitan sebagai pertahanan diri, piton mencengkram batang pohon dengan sangat kuat. Dari tadi kita udah berusaha untuk goyang-goyangin pohon supaya dia capek dan turun ke bawah, tapi masih belum berhasil. Om punya cara untuk menjerat bagian kepalanya terus nanti ditarik. Perlahan namun pasti, jerat berhasil masuk ke kepala ular. Udah dapat. Wah, udah dapat. Tarik. Ular mulai terpojok dan mengeluarkan kotoran sebagai respon dari kondisi yang mengancam dirinya. Benar-benar di luar prediksi. Aroma ularnya itu tidak sedap, tidak biasa saya hirup. Kami cukup kesulitan saat menariknya. Meskipun tidak terlalu besar, ular piton memiliki kekuatan 6 kali kekuatan orang dewasa.
Akhirnya, ular berhasil kami tangkap. Ini itu jenisnya sanca batik. Tuh kelihatan dari motif-motifnya ini loh. Agresif luar biasa. Om, tapi kita tetap beradaptasi ya sama lingkungan. Setelah ini, kami akan menyerahkannya ke instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Sulawesi Utara, petualangan saya lanjutkan untuk mengenal lebih dalam tradisi masyarakat Kalimantan Timur. Hutan Kalimantan Timur memiliki potensi alam yang sangat melimpah. Salah satu kekayaan alam itu berupa tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat dan perawatan kecantikan dengan cara batimung ala masyarakat Dayak Benuak. Sebelum masuk ke dalam hutan, masyarakat Dayak Benuak biasa menggunakan salah satu jenis daun sebagai anti nyamuk. Nah, ini daun pertama yang kita ambil namanya adalah daun selekop supaya kita terhindar dari serangga dan juga nyamuk. Biasanya, daun yang dimanfaatkan adalah bagian pucuk mudanya. Coba. Terus ini kita pakainya gimana, Kak? Nah, ini kita pakainya kan. Oh. Nanti dia kayak hembody nih. Selain digunakan sebagai anti serangga, kandungan dalam daun ini juga dapat mencerahkan kulit. Ini daunnya langsung diusap, digosok-gosok seperti ini sampai mengeluarkan busa. Biasanya kalau yang terlalu muda itu dia nggak keluar deh. Oh iya. Oh ini keluar dikit-dikit. Harus. Tuh. Nah, busanya ini yang nantinya akan dioleskan ke kulit. Karena ini katanya rasanya pahit, jadi serangga tuh nggak suka. Terbukti, saat kami memasuki hutan tropis yang semakin lebat, tidak ada satupun nyamuk atau serangga lainnya mendekat. Ini pas banget nih, langsung ketemu daun pesak namanya. Jadi daun ini itu berfungsi untuk menambah stamina. Dan kalau di suku Benuak, daun pesak ini itu khusus untuk perempuan, gak boleh untuk laki-laki. Meskipun masih muda, Kak Julia mempunyai pengetahuan mendalam tentang bahan obat dan kecantikan tradisional. Nah, ini menurut kepercayaan warga di sekitar sini, ngambilnya itu harus 7 lembar. Kalau enggak, ambilnya semuanya. Tapi karena kita juga mau melestarikan supaya nanti dia bisa tumbuh lebih banyak lagi, kita ambil aja 7 lembar. Angka 7 merupakan angka keramat bagi masyarakat Dayak Benuak. Angka ini merupakan angka kesempurnaan yang mempunyai makna keselarasan dan simbol rejeki. Selain daun, masih ada salah satu akar gantung yang kami cari. Ini salah satu bahan yang kita cari juga, namanya adalah akar kelagit. Sebenarnya cara membedakan dari akar-akar yang lainnya, dia itu selain memang tumbuhnya merambat, kelihatan dari corak-coraknya. Sekilas itu mirip ular. Ini lumayan besar ini ukurannya, makanya yang kita ambil itu bagian kulitnya. Tumbuhan liana berkayu biasanya menopang pada pohon besar untuk mendapatkan sinar matahari. Bahan yang harus ada untuk betimung adalah akar kelagit ini nih. Karena dia itu punya fungsi untuk menghilangkan racun dalam tubuh. Nah, nih setelah dikupas, warnanya kuning seperti ini. Makanya nanti ketika direbus, dia akan berubah warna. Dari beberapa jenis bahan yang saya dapatkan, cukup menjadi pertanda bahwa hutan ini masih sangat terjaga. Indonesia dikenal kaya akan berbagai tradisi pengobatan dan perawatan kecantikan secara tradisional. Setiap daerah biasanya mempunyai ragam tradisi yang berbeda-beda. Salah satunya tradisi Betangas atau betimung khas masyarakat Dayak Benuak di Kutai Barat.
Untuk betangas atau betimung, bahan yang diperlukan tidak hanya yang dicari di hutan saja, melainkan, nah ini nih ada tambahannya, ada serai wangi, ada daun wangun, ada juga daun komat yang nantinya dijadikan satu lalu direbus. Nanti tinggal kita rasakan uapnya ya. Ini daun serai wanginya, saya pukul-pukul dulu supaya aromanya nanti keluar. Jadi tidak hanya untuk kesehatan, betimung bisa juga untuk menyegarkan badan. Semua bahan diracik, kemudian direbus sampai mendidih dan berubah warna. Kemudian, pindahkan panci ke tempat betimung. Nah ini kita sudah mulai mau betimung, seperti sauna memang nanti pasti akan terasa hangat dan berkeringat. Jadi nanti seluruh bagian badannya itu tertutup supaya lebih bisa merasakan aromanya dan juga khasiatnya. Memang ini benar-benar khas dari suku Dayak Benua. Betimung berarti membuang keringat dan racun dari badan dengan cara diasapi dengan uap. Tikar anyam digunakan untuk menutup seluruh tubuh supaya uap yang dihasilkan tidak keluar dan meresap ke dalam pori-pori kulit. Rempah-rempah dan bahan pilihan ini membuat tubuh terasa lebih segar dan wangi. Wah, beneran Kak, rasanya segar banget. Nah ini nih, keringatnya udah keluar. Keringatnya sebesar biji jagung ya nih kayaknya, sudah besar-besar sekali. Dan di dalam tuh walaupun pengap, tapi pengap itu pengap segar. Apalagi aromanya tuh benar-benar bikin apa ya? Plong gitu, Relaksasi. bikin plong, bikin relax. Ini kayaknya badan juga jadi lebih enteng. Tak hanya untuk kebugaran dan kecantikan, betimung juga menjadi sarana pengobatan berbagai jenis penyakit. Suku Dayak Benua tidak hanya kaya akan budaya leluhurnya saja, tetapi juga kaya akan tradisi yang dilakukan sehari-hari. Salah satunya yaitu betimung dengan memanfaatkan alam untuk menjaga kesehatan badan dan juga kecantikan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Kincir air ini menjadi solusi kreatif bagi warga lokal dalam mengatasi kekeringan di daerah sekitarnya. Selain hemat tenaga, hemat biaya juga.